Hai Rocket TV, welcome back. Setelah serangan Rusia yang mengguncang fasilitas energi Ukraina, negara ini kembali terjerumus dalam krisis yang tak terhindarkan. Presiden Volodymyr Zelensky mengakui secara terbuka bahwa situasi yang dihadapi semakin berat, terutama di daerah-daerah seperti Donetsk di Ukraina Timur, serta kota Pokrovsk dan Kurakovo di Barat Daya, yang kini menjadi titik fokus pertempuran sengit. Sejak tanggal 25 Desember lalu, Rusia terus melancarkan serangan tanpa henti. Sebagian besar serangan ini terjadi hampir sepanjang hari, mengarah ke Pokrovsk, Kurakovo, serta wilayah Liman dan Remivka, tempat-tempat yang kini menjadi saksi bisu dari kekacauan. Pertempuran yang begitu intens. Sekarang mari kita lihat lebih dekat apa yang sesungguhnya terjadi di garis depan pertahanan Ukraina. Meskipun mendapat dukungan dari NATO, Ukraina harus menghadapi kenyataan pahit di lapangan. Kolonel Douglas McGregor, seorang pakar militer, bahkan memperkirakan bahwa serangan-serangan ini akan terus berlanjut hingga setidaknya 20 Januari mendatang. Di kota Pokrovsk, brigade NATO yang ditempatkan di sana mengalami kerugian besar akibat serangan Rusia yang tak henti-hentinya. Ini membuat Ukraina tidak punya pilihan lain selain mengerahkan warga sipil yang tak berpengalaman dalam perang untuk terjun langsung ke medan tempur. Mereka yang tidak terlatih itu kini harus menghadapi kebrutalan perang yang begitu mengerikan, menciptakan kekacauan yang hampir mustahil untuk diatasi. Lalu, seberapa kuat sebenarnya brigade ini? Kenapa mereka bisa begitu mudah terdampak serangan Rusia dan terpaksa mundur? Brigade yang satu ini terdiri dari tentara terlatih yang sudah mengikuti pelatihan khusus di Prancis, dilengkapi dengan senjata canggih dari negara-negara Barat. Dengan segala persiapan itu, kolaborasi antara NATO dan Ukraina seharusnya memberikan hasil yang signifikan. Namun kenyataannya jauh dari harapan. Dari 3.000 tentara yang tergabung dalam brigade ini, sekitar 1.700 tentara justru melarikan diri dari medan perang. Bayangkan saat serangan Rusia terus mengalir tanpa henti, lebih dari separuh pasukan yang seharusnya menjadi andalan justru memilih meninggalkan medan pertempuran. Ini jelas menunjukkan betapa beratnya tekanan yang mereka alami di tengah situasi yang semakin sulit. Salah satu media di Ukraina melaporkan bahwa runtuhnya brigade bukan sepenuhnya karena rasa takut yang melanda para anggota pasukan. Masalah yang lebih kompleks muncul di tingkat kepemimpinan. Beberapa insiden serius, seperti pemecatan salah satu pemimpin, brigade atau seorang komandan, batalion yang terkena serangan jantung, menjadi faktor utama yang memicu kekacauan besar di medan tempur. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kekacauan tersebut bukan hanya akibat pertempuran sengit melawan Rusia, tetapi juga karena manajemen internal yang berantakan. Mayoritas pasukan yang diterjunkan ke medan perang adalah warga sipil, tanpa pengalaman militer sama sekali. Mereka hanya diberikan pelatihan singkat, kurang dari 2 minggu, sebelum akhirnya dikirim ke Pokrovsk, kawasan yang dikenal sangat berbahaya. Tidak heran jika kesiapan mereka jauh dari memadai. Pokrovsk bukanlah tempat biasa. Kawasan ini menjadi pusat tekanan berat dari pasukan Rusia yang dilengkapi persenjataan, lengkap dan strategi matang. Sementara itu, anggota brigade Ukraina, yang sebagian besar bahkan belum terbiasa menggunakan senjata, harus menghadapi kondisi yang tak seimbang. Teknologi canggih yang diberikan NATO, sekalipun tidak mampu mengubah keadaan jika prajuritnya tidak memiliki keterampilan dasar untuk mengoperasikannya. Kolonel Douglas McGregor pernah mengingatkan bahwa kemenangan dalam perang tidak hanya bergantung pada keunggulan teknologi, tetapi juga pada keahlian dan kesiapan pasukan di lapangan. Jika kita melihat lebih dekat situasi di Pokrovsk, gambaran yang muncul adalah betapa kuatnya dominasi militer Rusia di sana. Dengan strategi yang terencana dan kekuatan yang solid, mereka berhasil meruntuhkan pertahanan Ukraina. Data dari lapangan menunjukkan bahwa sejak 29 Desember hingga tanggal 1 Januari, setidaknya 1.200 tentara Ukraina telah gugur akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Rusia. Ini pun menjadi bukti nyata betapa beratnya tekanan yang harus dihadapi Ukraina di kawasan tersebut. Data terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan Rusia di medan perang adalah hasil dari kolaborasi yang efektif antara artileri dan pengoperasian UAV mereka. Salah satu kunci strategi Rusia adalah serangan tanpa henti yang didampingi pengintaian real-time menggunakan UAV. Selain itu, drone PVF berperan penting dalam mengarahkan serangan presisi, sementara UAV lainnya memberikan umpan balik langsung untuk koordinasi artileri. Dengan koordinasi yang luar biasa ini, medan perang sepenuhnya berada dalam kendali Rusia, membuat pasukan Ukraina kesulitan untuk mencari celah, apalagi melakukan serangan balasan yang berarti. Keunggulan Rusia tidak hanya tampak dari segi fisik melalui operasi militer mereka, tetapi juga dari dampak psikologis yang dihasilkan. Menyadari dominasi Rusia,
di medan perang jelas menjadi tekanan besar bagi pasukan Ukraina. Kondisi mental mereka terguncang karena menghadapi musuh yang terus berada di posisi unggul adalah tantangan berat yang sulit diatasi di garis depan, terutama di wilayah Kursk. Tantangan yang dihadapi Ukraina semakin kompleks. Banyak faktor yang membuat mereka harus berpikir keras, merencanakan dengan cermat, dan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia. Sayangnya, keterbatasan peralatan tempur dan lemahnya koordinasi antara komandan menjadi kendala utama. Jika Ukraina tidak memiliki strategi yang matang, setidaknya mereka membutuhkan keunggulan lain untuk menyeimbangkan keadaan. Namun realitasnya, hal itu tampaknya tidak mereka miliki. Situasi ini semakin mengingatkan publik pada keberhasilan Rusia yang konsisten. Dalam setahun terakhir, pada November 2024, Rusia berhasil menguasai wilayah Ukraina dengan luas setara dengan kota New York. Keberhasilan Rusia dalam memperluas wilayahnya di Donbas menjadi salah satu pencapaian terbesar mereka sejak awal tahun. Mereka telah merebut hingga 1,4 km wilayah, dan pada bulan November saja, luas wilayah yang dikuasai bertambah 16 km lagi. Perluasan ini menandai kemajuan signifikan yang belum pernah terjadi di Donbas. Sejak Mei 2022, prestasi ini merupakan hasil dari dominasi Rusia yang terus berlanjut di medan perang dalam beberapa waktu terakhir. Sejak April lalu, Rusia terus bergerak maju menuju Pokrovsk, ibu kota regional yang menjadi target utama operasi militer mereka. Dalam perjalanan menuju kota strategis ini, Rusia berhasil merebut sejumlah wilayah termasuk Novorodivka, sebuah kota yang sebelum perang dihuni oleh sekitar 15.000 jiwa. Keberhasilan demi keberhasilan yang diraih Rusia di medan perang menunjukkan bahwa pertahanan Ukraina sangat rentan dan penuh dengan celah. Ukraina tampaknya bergantung pada pengiriman unit-unit tambahan untuk memperkuat brigade utama mereka. Namun upaya ini justru menciptakan masalah baru. Kurangnya koordinasi di antara unit-unit yang berbeda membuat kerjasama yang solid sulit tercapai. Meski pasukan mereka bertambah, kekompakan yang dibutuhkan untuk menghadapi tentara Rusia tetap tidak terlihat. Dukungan besar dari negara-negara Barat memang menjadi salah satu keunggulan Ukraina. Mereka menerima berbagai bantuan, mulai dari teknologi militer mutakhir hingga persenjataan canggih seperti tank, rudal, dan drone. Sayangnya, teknologi secanggih apapun tidak akan efektif tanpa pelatihan dan keahlian yang memadai. Ukraina menghadapi tantangan besar dalam mengoperasikan persenjataan ini dengan optimal, yang akhirnya justru membuat mereka semakin terpuruk. Inilah titik lemah yang dimanfaatkan Rusia. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa pelatihan militer Ukraina yang minim, kurangnya koordinasi, dan ketidaksiapan dalam menggunakan persenjataan canggih adalah faktor-faktor yang membuat lawan mereka semakin rentan. Rusia tidak hanya unggul dalam strategi di lapangan, tetapi juga memahami secara mendalam kelemahan lawan mereka. Barat di sisi lain, sejak awal cenderung meremehkan kemampuan Rusia. Mereka menganggap Rusia akan kewalahan dalam menjalankan operasi militer skala besar. Namun kenyataan di medan perang justru membuktikan sebaliknya. Rusia mampu menggunakan semua fasilitas dan sumber daya yang mereka miliki itu secara maksimal, sementara Barat tampak kehilangan arah dalam mencari cara untuk menekan kekuatan militer Rusia. Dari sisi psikologis, kondisi pasukan Ukraina pun semakin mengkhawatirkan. Hari demi hari, tekanan mental yang mereka alami terus meningkat. Jumlah pasukan yang semakin menipis dan keharusan untuk terus bertahan di bawah serangan membuat semangat juang mereka perlahan terkikis. Sementara itu, Rusia memanfaatkan keunggulan mereka untuk terus mendorong Ukraina ke ambang kelelahan dan kekalahan. Di sisi lain, Rusia terus berjuang karena adanya dorongan historis negara mereka dan tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Sementara Ukraina tidak hanya harus bertahan hidup, tapi juga berperang demi kepentingan legitimasi. Ada pihak Barat yang menjadi salah satu tekanan besar bagi mereka. Kini tidak tahu apa yang akan mereka hadapi di masa depan. Tetapi selain itu, semua orang penasaran dukungan. Macam apa lagi yang akan mereka peroleh demi mampu bertahan dari keganasan pasukan Rusia. Semua orang ingin mengetahuinya.